Malam merayap pelan di dinding rumah. Jarum jam baru saja melewati angka 10, namun keheningan yang menyelimuti terasa lebih larut dari seharusnya. Andini duduk di sofa ruang keluarga, ditemani secangkir teh jahe yang mulai mendingin. Di atas meja, laptopnya masih menyala, menampilkan tabel-tabel angka yang rumit. Inilah dunianya setelah anak-anak tertidur dan rumah menjadi tenang. Ia adalah manajer keuangan tak resmi keluarga besarnya. Ia mengelola pengeluaran bulanan, membayar tagihan, mengurus investasi kecil-kecilan, bahkan dipercaya sepenuhnya untuk memegang kendali atas rekening pensiun Ibu Ratmi, mertuanya. Ibu Ratmi selalu berkata, "Sudah, kamu saja yang urus, Endin. Ibu pusing lihat angka-angka. Pokoknya kalau ibu butuh apa-apa, ibu tinggal bilang kamu." Sebuah kepercayaan yang Andini junjung tinggi, sebuah lencana kehormatan sebagai menantu yang berbakti. Di permukaan, segalanya tampak sempurna. Bagas, suaminya, adalah seorang manajer di perusahaan kontraktor yang sedang naik daun. Mereka tinggal di rumah yang cukup besar di pinggir kota, dengan taman kecil yang dirawat Andini dengan sepenuh hati. Dua anak mereka, Dion dan Anissa, tumbuh cerdas dan sehat. Andini sendiri telah mengorbankan karirnya sebagai seorang akuntan di sebuah firma ternama demi mengurus keluarga. Sebuah keputusan yang tidak pernah ia sesali. Setidaknya itu yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri. Ia meyakinkan dirinya bahwa kebahagiaan keluarga adalah pencapaian tertingginya. Namun, di bawah permukaan yang tenang itu, ada arus lain yang mulai terasa. Beberapa bulan terakhir, Bagas semakin sering pulang larut. Alasannya selalu sama, rapat mendadak, proyek yang harus dikejar tenggat waktu, atau sekadar menjamu klien penting. Andini mencoba mengerti. Ia tahu dunia konstruksi memang menuntut waktu dan energi. Ia akan menyambut suaminya dengan senyum, menyiapkan air hangat untuk mandi, dan memanaskan makan malamnya. Tetapi, ia tidak buta. Ia bisa mencium aroma parfum wanita yang samar namun asing di kemeja Bagas, atau melihat noda lipstik tipis di kerah yang coba disembunyikan. Setiap kali Andini mencoba bertanya dengan hati-hati, Bagas akan mengelak atau justru marah. "Kamu ini curigaan terus. Aku capek kerja banting tulang untuk kalian. Kamu malah mikir yang tidak-tidak." Begitu jawabannya, diakhiri dengan bantingan pintu kamar. Dan yang lebih menyakitkan, Ibu Ratmi selalu ada untuk membela putra kesayangannya. "Sudah, Endin. Namanya juga laki-laki. Kerjaannya berat. Kamu sebagai istri harusnya mendukung, bukan malah menambah beban pikirannya," kata Ibu Ratmi di telepon suatu sore. Nadanya terdengar seperti nasihat bijak, padahal bagi Andini itu terasa seperti belati tumpul yang mengiris pelan. Malam ini, kejanggalan itu terasa semakin pekat. Bagas bilang ia ada rapat penting di luar kota dan baru akan pulang besok sore. Ibu Ratmi, di hari yang sama, pamit untuk pergi menginap di rumah salah seorang teman pengajiannya di Puncak, katanya untuk acara zikir bersama. "Ibu butuh refreshing sedikit. Endin, suntuk di rumah terus," ujarnya riang. Andini bahkan membantunya berkemas dan mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya dari dana pensiun yang ia kelola. "Untuk jajan dan beli oleh-oleh ya, Bu." Rasa iseng yang datang entah dari mana menuntun jari-jari Andini untuk membuka media sosial. Ia jarang melakukannya, terlalu sibuk dengan urusan nyata. Ia hanya ingin melihat kabar teman-teman lamanya. Namun algoritma punya rencananya sendiri. Di kolom, "People You May Know", sebuah nama muncul. Fanya Adelia. Andini mengenali nama itu. Beberapa minggu lalu, Bagas pernah menyebutnya sebagai salah satu klien baru yang potensial. Profilnya tidak dikunci. Didorong oleh rasa penasaran yang aneh, Andini membukanya. Jantung Andini serasa berhenti berdetak. Foto profilnya adalah seorang wanita muda, mungkin 10 tahun lebih muda darinya, dengan senyum percaya diri dan tatapan mata yang tajam. Namun bukan itu yang membuatnya lemas. Rentetan unggahan terbarunya adalah sebuah album liburan. Lokasinya ditandai, sebuah resor bintang 5 di Nusa Dua, Bali. Foto pertama menampilkan Fanya sedang berpose di tepi kolam renang pribadi, mengenakan bikini dengan latar belakang laut biru yang berkilauan. Captionnya singkat, "Escape." Andini menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Mungkin ini hanya kebetulan.
Bali adalah destinasi liburan banyak orang. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia terus menggulir ke bawah. Foto kedua. Sebuah meja makan yang ditata romantis dengan 2 gelas wine, berlatar pemandangan matahari terbenam. Caption: Dinner for two. Dada Andini mulai terasa sesak. Ia memperbesar foto itu, mencari petunjuk, mencari sanggahan untuk pikirannya yang mulai liar. Tidak ada siapa-siapa di seberang meja. Hanya kursi kosong. Ia terus menggulir, seperti orang kesetanan yang mencari bukti untuk menyakiti dirinya sendiri. Foto ketiga. Ini adalah sebuah swafoto. Fanya tersenyum lebar ke arah kamera, mengenakan kacamata hitam besar yang memantulkan pemandangan di depannya. Andini memperbesar gambar itu lagi. Jarinya gemetar saat menyentuh layar. Di lensa kacamata hitam itu, sebuah pantulan terlihat jelas. Sesosok wanita parubaya dengan jilbab berwarna marun dan bros berkilauan sedang tersenyum sambil memegang segelas jus jeruk. Andini mengenali jilbab itu. Ia yang membelikannya untuk Ibu Ratmi sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu. Ia mengenali bros itu. Bros warisan dari almarhumah nenek Bagas. Dunia Andini seakan runtuh dalam sekejap. Zikir bersama di puncak. Rapat penting di luar kota. Semuanya kebohongan. Sebuah kebohongan yang direncanakan dengan sangat rapi. Suaminya tidak sedang bekerja keras. Mertuanya tidak sedang berdoa. Mereka sedang berlibur bersama. Bersama wanita ini. Wanita muda yang kini tersenyum dari layar laptopnya. Senyum kemenangan yang seolah mengejek seluruh pengorbanan dan kesetiaan Andini selama ini. Surga yang ia bangun dengan susah payah ternyata hanyalah sebuah fasad tipis yang kini retak dan hancur berkeping-keping. Teh jahe di mejanya sudah benar-benar dingin. Sedingin hatinya yang membeku karena pengkhianatan dari 2 orang yang paling seharusnya melindunginya. Napasnya tercekat, bukan karena ingin menangis, tapi karena amarah dan rasa sakit yang begitu pekat hingga menyesakkan paru-parunya. Di keheningan malam itu, Andini tidak lagi merasa sendiri. Ia ditemani oleh kebenaran yang pahit dan menyakitkan. Udara di ruang kerja terasa dingin dan pengap, padahal pendingin ruangan tidak dinyalakan. Selama hampir 1 jam, Andini hanya duduk mematung, menatap kosong ke layar laptop yang masih menampilkan senyum Fanya. Pantulan wajah Ibu Ratmi di kacamata hitam itu terus berputar di kepalanya seperti film rusak. Rasa kaget perlahan surut, berganti menjadi gelombang rasa sakit yang tajam, disusul oleh amarah yang membara dari dasar perutnya. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi. Sebuah persekongkolan yang melibatkan ibu dari suaminya sendiri, wanita yang ia panggil ibu, wanita yang ia layani dan hormati. Tangannya yang tadi gemetar kini terkepal erat. Ia harus tahu lebih banyak. Ia harus mengoyak kebohongan ini sampai ke akarnya. Dengan gerakan mekanis, ia menutup tab media sosial dan membuka tab baru. Tujuannya adalah aplikasi mobile banking. Bukan miliknya, tapi milik Ibu Ratmi. Selama ini, ia mengaksesnya dengan perasaan tanggung jawab dan ketulusan. Malam ini, ia membukanya seperti seorang detektif yang membuka brankas berisi bukti kejahatan. Ia memasukkan user ID dan password yang sudah ia hafal di luar kepala. Halaman mutasi rekening terbuka. Matanya langsung tertuju pada transaksi beberapa hari terakhir. Jantungnya berdebar kencang. Setiap detaknya terasa menyakitkan di telinga. Di sana, tercetak dengan jelas, 3 hari yang lalu, pembayaran melalui virtual account untuk sebuah maskapai penerbangan. Nominalnya cukup besar. Andini mengklik detail transaksi itu. Napasnya tertahan. 2 tiket kelas bisnis tujuan Denpasar. Atas nama Bagas Prawiro dan Fanya Adelia. Di bawahnya, ada transaksi lain di hari yang sama, pembelian 1 tiket kelas ekonomi. Tujuannya sama, Denpasar. Atas nama Ratmi Wulandari. Jadi begini cara mereka bermain. Mereka bahkan tidak terbang bersamaan untuk menghilangkan jejak. Putranya terbang dengan nyaman di kelas bisnis bersama selingkuhannya, sementara ibunya sendiri duduk di kelas ekonomi, berperan sebagai pengawal atau mungkin sponsor dalam sandiwara menjijikan ini. Andini merasakan asam lambungnya naik. Ia menahan mual, memaksa matanya untuk terus menelusuri daftar transaksi. Matanya berhenti pada sebuah transaksi besar 2 hari lalu.
Transfer ke sebuah rekening atas nama sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pariwisata. Keterangannya, DPALN Bagas Prawiro, Villa Bougain Villela. Andini yang penasaran langsung mencari nama villa itu di mesin pencari. Gambar-gambar yang muncul membuatnya ingin membanting laptopnya. Sebuah villa pribadi yang mewah, dengan kolam renang yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Persis seperti yang ada di foto Fanya. Jadi, liburan mewah ini, surga kecil mereka, didanai sepenuhnya dari rekening Ibu Ratmi. Dari uang pensiun almarhum suaminya dan uang bulanan yang dikirim Bagas. Uang yang seharusnya digunakan untuk biaya hidup dan pengobatannya di hari tua. Amarah Andini mencapai puncaknya saat ia melihat lebih jauh ke bawah. Ada serangkaian transfer dengan nominal yang lebih kecil, namun dilakukan hampir setiap hari selama seminggu terakhir. Semua ditujukan ke satu rekening yang sama. Rekening atas nama Fanya Adelia. Keterangannya membuat Andini ingin berteriak. Uang jajan, beli baju renang baru, untuk shopping cantik, biaya perawatan salon. Jadi, Ibu Ratmi tidak hanya membiayai perjalanan dan akomodasi mereka. Ia juga membiayai setiap keinginan dan kebutuhan wanita selingkuhan putranya. Ia memanjakan Fanya seperti anak perempuannya sendiri, menggunakan uang yang pengeluarannya selalu Andini batasi dengan hati-hati untuk memastikan masa tua mertuanya terjamin. Pengkhianatan ini terasa berlapis-lapis. Ia teringat bagaimana minggu lalu Ibu Ratmi mengeluh sakit pinggang dan meminta Andini membelikan obat herbal yang mahal. Andini langsung mentransfer uangnya tanpa bertanya. Ia teringat bagaimana 2 bulan lalu Ibu Ratmi berkata ingin merenovasi dapurnya yang sudah kusam. Andini dengan sabar membantunya membuat anggaran dan mencari tukang yang bagus. Ia teringat setiap percakapan telepon, setiap nasihat, setiap kali Ibu Ratmi membelai kepalanya dan berkata, "Kamu memang menantu terbaik, Endin." Semua terasa seperti lelucon pahit. Semua kebaikan dan kepatuhannya dibalas dengan pengkhianatan yang begitu keji. Ia merasa bodoh. Begitu bodohnya ia telah percaya pada sandiwara mereka. Ia adalah bendahara yang setia, menjaga pundi-pundi uang agar tetap aman, hanya untuk diserahkan kepada tuannya yang kemudian menggunakannya untuk berpesta pora dengan musuhnya. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir di ruangan yang terasa semakin sempit. Ia berjalan ke kamar anak-anak, membuka pintu pelan-pelan. Dion dan Anissa tertidur pulas, wajah mereka damai. Untuk merekalah Andini bertahan selama ini, menelan semua kejanggalan dan mencoba percaya pada suaminya. Tapi malam ini, ia sadar bahwa bertahan saja tidak cukup. Ia tidak bisa membiarkan anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kebohongan. Ia tidak bisa membiarkan martabatnya sebagai seorang wanita, seorang istri, dan seorang ibu diinjak-injak lebih dalam lagi. Ia kembali ke ruang kerja. Tatapannya jatuh pada telepon genggamnya. Ia bisa saja menelepon Bagas sekarang juga, memakinya, menuntut penjelasan. Ia bisa saja menelepon Ibu Ratmi dan meluapkan semua kekecewaannya. Tapi ia tahu itu tidak akan ada gunanya. Mereka akan mengelak, memutarbalikkan fakta, atau bahkan menyalahkannya kembali. Mereka akan menyebutnya istri pencemburu yang tidak tahu terima kasih. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Matanya kembali menatap layar laptop, kederetan angka-angka transaksi itu. Di sanalah letak kelemahannya selama ini. Ia menjadi penjaga setia harta mereka. Tapi di sana jugalah letak kekuatannya sekarang. Ia yang memegang kendali. Ia yang tahu semua PIN dan kata sandi. Ia yang bisa membuka dan menutup keran air. Selama ini, ia membuka keran itu dengan tulus. Malam ini, ia akan menutupnya. Rapat-rapat. Sebuah keputusan dingin terbentuk di benaknya. Jernih dan tajam seperti pecahan kaca. Air matanya sudah kering. Rasa sakit itu masih ada, tetapi kini terbungkus oleh lapisan es yang tebal. Ia tidak akan lagi menjadi Andini yang sabar dan penurut. Ia tidak akan lagi menjadi bendahara yang bodoh. Mereka telah memulai permainan ini dengan pengkhianatan. Maka ia akan mengakhirinya dengan perhitungan. Di bilik rahasia berisi angka-angka dan transaksi inilah, ia menemukan senjatanya. Dan ia tidak akan ragu untuk menggunakannya. Malam semakin larut, memenjarakan Andini dalam keheningan yang memekakan. Ia tidak lagi mondar-mandir. Ia duduk tegak di kursi kerjanya, punggungnya lurus,
Tatapannya terpaku pada layar laptop. Keputusan itu telah terbentuk, bukan sebagai hasil dari ledakan emosi sesaat, melainkan sebagai kesimpulan logis dari sebuah penderitaan panjang. Ia telah menimbang segalanya. Ia memikirkan anak-anaknya, masa depan mereka. Ia memikirkan dirinya sendiri, harga dirinya yang telah terkoyak. Ia bahkan memikirkan Bagas dan Ibu Ratmi, tentang pelajaran apa yang harus mereka petik dari semua ini. Selama bertahun-tahun, ia telah menjadi air. Ia fleksibel, mengikuti bentuk wadah yang disediakan untuknya. Ia menjadi istri yang penurut, menantu yang berbakti, ibu yang pemaaf. Ia mengalir ke celah-celah terkecil untuk menjaga keharmonisan, meredam setiap konflik dengan kesabarannya. Tapi malam ini, ia menyadari bahwa air yang terus-menerus ditekan dan dipanaskan bisa berubah menjadi uap yang memiliki kekuatan dahsyat. Atau, jika dibiarkan dalam dingin yang ekstrim, ia bisa membeku menjadi es yang keras dan tajam. Malam ini, Andini memilih untuk membeku. Tangannya bergerak dengan presisi yang menakutkan, seolah bukan miliknya sendiri. Ia kembali membuka aplikasi mobile banking Ibu Ratmi. Matanya menyorot pada angka saldo yang tersisa. Masih ada puluhan juta di sana. Uang itu adalah jaring pengaman mertuanya. Dana darurat yang Andini sisihkan dengan cermat setiap bulan. Kini, uang itu terasa seperti amunisi di tangan musuh. Ia tidak akan membiarkan mereka menggunakan sisa dana ini untuk memperpanjang liburan haram mereka. Ia membuka menu transfer. Jarinya menari di atas keyboard, memasukkan nomor rekeningnya sendiri. Ini bukan rekening bersama dengan Bagas, tapi rekening pribadi yang ia buka diam-diam beberapa tahun lalu, berisi sisa gaji terakhirnya sebelum ia berhenti bekerja. Ia selalu berpikir itu adalah dana darurat untuk keluarga. Sekarang ia tahu, itu adalah dana darurat untuk dirinya dan anak-anaknya. Ia mengetikkan nominal transfer, mengosongkan rekening Ibu Ratmi hingga hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah, cukup untuk menjaga agar rekening tidak ditutup. Ia tidak mencuri. Ia melakukan pengamanan aset. Ia memindahkan dana itu dari jangkauan orang-orang yang telah menyalahgunakan kepercayaannya. Sebuah kode otentikasi dikirim ke ponselnya. Ponsel yang juga ia daftarkan untuk notifikasi perbankan mertuanya. Sebuah keuntungan dari menjadi menantu yang dipercaya. Ia memasukkan kode itu. Layarnya berkedip sejenak, lalu muncul notifikasi. Transaksi berhasil. Andini menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada rasa bersalah, hanya perasaan lega yang aneh. Ia baru saja memotong jalur suplai utama mereka. Langkah pertama selesai. Sekarang langkah kedua, yang paling krusial. Ia mengambil ponselnya, mencari nomor layanan pelanggan bank yang tertera di belakang buku tabungan Ibu Ratmi. Ia menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, tapi untuk menstabilkan suaranya. Ia harus terdengar meyakinkan. Panggilan itu tersambung. Suara seorang wanita yang ramah menyapanya dari seberang. "Selamat malam, Bang kami, dengan saya Rina. Ada yang bisa dibantu?" Andini berdehem sedikit. "Selamat malam, Mbak. Saya Andini, menantu dari nasabah atas nama Ratmi Wulandari. Saya ingin melaporkan bahwa kartu ATM ibu saya sepertinya hilang." Ia mengucapkan kalimat itu dengan lancar, seolah sudah berlatih berkali-kali. Nadanya tenang, sedikit cemas, persis seperti nada seorang anak yang khawatir pada orang tuanya. "Baik, Ibu Andini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Bisa dibantu sebutkan nomor rekening atau nomor kartu Ibu Ratmi?" Andini membacakan nomor rekening dari layar laptopnya. Ia juga menjawab beberapa pertanyaan verifikasi. Nama gadis ibu kandung nasabah, tanggal lahir, alamat. Semua data itu ada di ujung lidahnya. Ia adalah arsip berjalan kehidupan mertuanya. Ironis. "Baik, data sudah terverifikasi. Jadi ibu ingin melakukan pemblokiran sementara untuk kartu ATM-nya?" tanya Rina. "Tidak, Mbak," jawab Andini dengan tegas. "Saya khawatir kartunya disalahgunakan. Tolong diblokir permanen saja. Biar nanti ibu saya urus kartu baru kalau sudah pulang." Ada jeda sejenak. "Baik, Ibu. Jika diblokir permanen, kartu tersebut tidak akan bisa digunakan sama sekali untuk transaksi apapun. Apakah Ibu sudah yakin?"
Saya yakin sekali, Mbak. Ibu saya sedang di luar kota, di tempat yang agak terpencil. Saya khawatir sekali. Lebih baik diamankan saja secepatnya. Andini menambahkan sedikit bumbu drama dalam ceritanya. Baik, Ibu Andini. Mohon ditunggu sebentar. Saya akan proses permintaan pemblokiran permanen untuk kartu ATM nasabah atas nama Ratmi Wulandari. Andini menunggu. Dalam keheningan itu, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, teratur dan kuat. Ia tidak lagi merasa seperti korban. Ia merasa seperti seorang jenderal yang baru saja melancarkan serangan strategis. Beberapa saat kemudian, suara Rina kembali terdengar. Terima kasih sudah menunggu, Ibu. Permintaan Ibu sudah kami proses. Kartu ATM dengan nomor sekian-sekian telah berhasil diblokir secara permanen. Kartu tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Satu kalimat itu terdengar seperti musik di telinga Andini. Terima kasih banyak, Mbak Rina. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, Ibu. Senang bisa membantu. Selamat malam. Panggilan berakhir. Andini meletakkan ponselnya di meja. Selesai. Dengan satu panggilan telepon dan beberapa klik, ia telah mengubah segalanya. Ia telah menarik karpet dari bawah kaki mereka yang sedang berdansa di surga palsu mereka. Ia telah mengubah resor mewah itu menjadi penjara tanpa terali. Ia bersandar di kursinya, memejamkan mata. Ia menunggu gelombang penyesalan atau rasa takut datang menyerangnya. Tapi tidak ada. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan yang aneh dan luas, seperti danau yang membeku di musim dingin. Permukaannya diam dan dingin, namun di bawahnya ada kehidupan yang menunggu untuk bangkit kembali. Ia tahu jalan di depannya akan sulit. Akan ada pertengkaran, amarah, air mata. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa memegang kendali. Ia tidak lagi hanyut terbawa arus. Ia telah membangun bendungannya sendiri. Ia bangkit, berjalan ke dapur, dan membuat secangkir teh jahe yang baru. Saat uap hangatnya menyentuh wajahnya, ia merasa sedikit kebekuan di hatinya mulai mencair, bukan karena kelemahan, tetapi karena kekuatan baru yang ia temukan. Ia menyeruput tehnya pelan-pelan, menatap keluar jendela ke arah kegelapan malam. Ia tahu, sebentar lagi fajar akan datang, dan badai akan segera tiba. Dan ia siap menghadapinya. Badai itu datang lebih cepat dari yang Andini perkirakan. Fajar baru saja menyingsing, menebarkan semburat jingga di langit timur, ketika ponselnya berdering untuk pertama kali. Bukan ponsel pribadinya, melainkan ponsel lama yang khusus ia gunakan untuk menerima notifikasi perbankan dan urusan rumah tangga lainnya. Di layar tertera nama, Ibu Mertua. Andini menatapnya sejenak, membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya. Ia mengambil napas, menyiapkan dirinya, mengenakan topeng ketidaktahuan yang telah ia siapkan semalaman. Halo, Assalamualaikum, Bu. Sapanya dengan suara yang dibuat sedikit serak, seolah baru bangun tidur. Waalaikumsalam. Endin, kamu di mana? Ini gawat. Suara Ibu Ratmi di seberang terdengar panik, nadanya tinggi dan tajam. Latar belakangnya berisik. Andini bisa mendengar suara denting piring dan musik lounge yang samar. Di rumah, Bu. Ada apa? Ibu baik-baik saja? Andini memainkan perannya dengan sempurna. Baik-baik saja bagaimana? Kartu ATM Ibu nggak bisa dipakai. Ini Ibu lagi mau bayar sarapan di hotel. Kartunya ditolak terus. Ibu coba di mesin ATM dekat lobi. Tulisannya transaksi tidak dapat diproses. Ini bagaimana? Endin? Ibu malu sekali ini dilihatin orang-orang. Cerocosnya tanpa jeda. Andini diam sejenak, membiarkan mertuanya merasakan puncak kepanikannya. Oh ya, Bu? Kok bisa begitu? Mungkin sinyal mesinnya lagi jelek kali. Bu, coba cari ATM bank lain. Sarannya dengan nada polos. Sudah coba 3 ATM berbeda. Hasilnya sama semua. Ini pasti ada yang salah dengan sistem banknya. Kamu coba cek dari aplikasi kamu, bisa nggak? Desak Ibu Ratmi. Oh, iya Bu, sebentar Andini cek dulu. Andini meletakkan ponselnya, berjalan pelan ke dapur untuk mengambil segelas air. Ia membiarkan Ibu Ratmi menunggu selama hampir 1 menit penuh,
Membayangkan wanita itu sedang mengetuk-ngetukkan kakinya dengan tidak sabar di lobi hotel yang mewah. Ia kembali mengangkat teleponnya. Halo Bu, sudah Andini cek. Di sini kelihatannya normal, Bu. Tidak ada pemberitahuan apa-apa. Saldonya juga masih ada kok. Sebuah kebohongan kecil. Ia sengaja tidak menyebutkan jumlah saldo yang hanya tersisa ratusan ribu. Masih ada tapi kok nggak bisa diambil. Ini aneh sekali. Terus ibu harus bagaimana ini bayar sarapan? Fanya sudah ngomel-ngomel dari tadi. Keluh Ibu Ratmi. Untuk pertama kalinya, ia menyebut nama Fanya secara langsung pada Andini. Sebuah kesalahan fatal di tengah kepanikannya. Andini merasakan tusukan kecil di hatinya mendengar nama itu disebut begitu saja. Tapi ia menahannya. Fanya? Fanya siapa, Bu? Tanyanya, pura-pura bingung. Terdengar kegugupan di seberang sana. Itu, temannya teman ibu. Iya, teman ibu. Kebetulan ketemu di sini. Sudah, jangan bahas itu. Sekarang pikirkan bagaimana caranya ibu bisa ambil uang. Coba kamu transfer sedikit ke rekening teman ibu ini. Nanti ibu ganti. Transfer? Maaf Bu, Andini nggak berani. Kan ibu sendiri yang bilang jangan pernah transfer uang ke rekening orang yang nggak dikenal. Lagi pula, ini kan aneh. Kenapa kartu ibu tiba-tiba tidak bisa dipakai? Coba ibu telepon langsung saja ke banknya. Nomornya kan ada di belakang kartu. Andini memberikan solusi yang ia tahu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Mana sempat telepon bank? Ini sudah ditungguin kasirnya. Ya sudah, nanti ibu coba lagi. Kamu jangan kemana-mana ya. Nanti ibu telepon lagi. Panggilan itu ditutup secara sepihak. Andini meletakkan ponselnya sambil tersenyum tipis. Ronde pertama dimenangkan olehnya. Ia tahu, ini baru permulaan. Ia melanjutkan rutinitas paginya, menyiapkan sarapan untuk anak-anak dan membangunkan mereka untuk sekolah. Di tengah semua itu, ponselnya terus bergetar. Panggilan masuk dari Ibu Ratmi, berkali-kali. Andini sengaja mengabaikannya. Biarkan mereka merasakan kebingungan dan ketidakberdayaan. Perasaan yang selama ini selalu menjadi bagiannya. Sekitar 1 jam kemudian, setelah ia mengantar anak-anak ke sekolah, sebuah nomor tak dikenal menghubunginya. Andini punya firasat siapa itu. Ia mengangkatnya. Halo. Ini aku, Bagas. Suara suaminya terdengar berat dan marah. Kamu di mana? Kenapa telepon ibu tidak kamu angkat? Aku baru selesai antar anak-anak. Ada apa? Jawab Andini, suaranya datar. Ada apa katamu? Kamu sengaja ya? Ibu telepon aku nangis-nangis. Katanya kartunya diblokir. Ini pasti ulah kamu kan? Ngaku kamu. Tuduh Bagas. Badai telah sampai padanya. Andini berjalan ke taman belakang. Duduk di bangku di bawah pohon mangga. Ia butuh udara segar untuk menghadapi ini. Ulahku? Memangnya aku bisa memblokir kartu ATM dari jarak jauh? Mas, kalau mau menuduh itu pakai logika. Jangan pura-pura bodoh. Endin, kamu yang pegang semua datanya. Pasti kamu yang telepon bank kan? Apa maksudmu melakukan ini? Kamu mau bikin ibu malu? Kamu mau bikin aku susah di sini? Kamu susah? Kamu di mana memangnya? Mas, bukannya kamu lagi rapat penting di luar kota? Andini menembakkan pertanyaan itu dengan tenang, namun setiap katanya mengandung racun. Bagas terdiam sejenak. Iya, ini aku lagi urus masalah ini dulu. Rapatnya nanti. Jangan mengalihkan pembicaraan. Sekarang cepat, buka blokirnya. Atau transfer uang ke rekeningku sekarang juga. Transfer uang? Untuk apa? Untuk membayar liburanmu dengan selingkuhanmu? Untuk membiayai belanja dan makan enak perempuan bernama Fanya Adelia itu? Begitu, Mas. Sunyi. Andini hanya bisa mendengar deru napas Bagas yang memburu di seberang telepon. Ia tahu ia telah mengenai sasarannya. Kamu tahu dari mana? Suara Bagas terdengar lebih pelan. Amarahnya berganti menjadi keterkejutan. Internet itu jendela dunia, Mas. Dan orang bodoh biasanya suka membuka jendela rumahnya lebar-lebar untuk dilihat semua orang. Foto-foto kalian indah sekali. Villa dengan kolam renang pribadi.
makan malam romantis. Ibu juga kelihatan bahagia sekali di sana. Jadi sponsor utama perjalanan kalian. Sindiran Andini begitu tajam. Andin, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Potong Andini dengan cepat. Suaranya kini dingin seperti es. Aku sudah melihat semuanya. Tiket pesawat kelas bisnis kalian, bukti transfer untuk villa, bahkan uang jajan untuk perempuan itu. Semua dari rekening ibu. Dari uang yang aku kelola dengan susah payah. Dengar, Andin. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sudah cukup sandiwaranya. Mas, nikmati saja liburan kalian. Tapi ingat, semua fasilitas ada harganya. Dan sepertinya, hari ini kalian kehabisan dana. Selamat menikmati badai dari Pulau Dewata. Aku tutup dulu. Mau mengurus anak-anakmu. Tanpa menunggu jawaban, Andini mematikan sambungan telepon. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena luapan adrenalin. Ia telah mengatakannya. Ia telah membongkar kebohongan mereka. Ia menatap langit biru yang cerah. Ia tahu, di Bali, langit mungkin tidak secerah itu bagi mereka bertiga. Badai sesungguhnya baru saja dimulai. Telepon itu kembali berdering. Nama, Mas Bagas, menyala di layar. Andini membiarkannya berdering 5 kali sebelum mematikannya. Ia tidak ingin bicara. Tidak sekarang. Ia sedang menyuapi Anissa sarapan. Dan putrinya yang berusia 6 tahun itu tidak perlu mendengar pertengkaran orang tuanya. Beberapa detik kemudian, serangkaian pesan masuk bergetar di ponselnya. Angkat teleponnya. Andin. Aku serius. Ini masalah besar. Jangan kekanak-kanakan. Kamu mau ibu kenapa-kenapa di sini, Hah? Kamu mau jadi menantu durhaka? Andini membaca pesan terakhir itu dengan senyum sinis. Durhaka. Kata pamungkas yang selalu digunakan oleh Bagas dan ibunya setiap kali ia mencoba memiliki pendapatnya sendiri. Dulu, kata itu akan membuatnya merasa bersalah dan takut. Sekarang, kata itu terasa hampa, seperti gema di ruangan kosong. Ia meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah, lalu kembali fokus pada Anissa. Sayurannya dihabiskannya. Nak. Biar kuat. Namun Bagas tidak menyerah. Ia adalah seorang pria yang terbiasa keinginannya dipenuhi. Seorang putra mahkota yang selalu dimanjakan oleh ibunya dan dilayani oleh istrinya. Penolakan adalah sesuatu yang asing baginya. Teleponnya berdering lagi. Kali ini dari nomor yang berbeda. Nomor hotel. Andini mendesah pelan, lalu memberikan isyarat pada Dion, putra sulungnya, untuk menjaga adiknya sebentar. Ia berjalan ke dapur, menutup pintu, dan mengangkat panggilan itu. Halo. Akhirnya kamu angkat juga. Sembur Bagas. Suaranya terdengar tegang. Dengar, aku tidak punya banyak waktu. Kamu sudah keterlaluan. Apapun masalahmu denganku, jangan libatkan ibu. Lucu sekali. Jawab Andini dengan suara tenang. Bukankah kamu dan ibumu yang melibatkan aku dalam masalah kalian? Aku hanya mengurus rumah dan anak-anak, sementara kalian bersenang-senang di Bali. Sekarang, saat kesenangan itu terganggu, tiba-tiba ini jadi salahku. Ini bukan liburan. Ini ada urusan pekerjaan juga. Bagas mencoba berdalih, tapi suaranya tidak meyakinkan. Andini tertawa pelan, tawa tanpa kegembiraan. Urusan pekerjaan di villa pribadi dengan klien bernama Fanya Adelia? Mas. Simpan saja alasanmu itu. Aku sudah tidak tertarik mendengarnya. Sekarang apa maumu? Aku mau kamu buka blokir kartu ibu sekarang juga. Perintahnya. Tidak bisa. Jawab Andini singkat. Apa maksudmu tidak bisa? Kartunya sudah diblokir permanen. Alasannya, hilang. Kalau mau dapat kartu baru, pemilik rekening, yaitu Ibu Ratmi Wulandari, harus datang sendiri ke kantor cabang bank pembuka rekening dengan membawa buku tabungan dan KTP asli. Tidak bisa diwakilkan. Andini menjelaskan prosedur itu dengan detail, seperti seorang petugas bank, nadanya profesional dan dingin. Di seberang telepon, hening sejenak. Andini bisa membayangkan wajah Bagas yang memerah karena marah dan frustrasi. Ia telah memotong semua jalan pintas. Kamu benar-benar gila.
Endin, kamu gila, desisnya. Lalu kami harus bagaimana di sini? Kami tidak punya uang. Tagihan hotel ini puluhan juta. Kamu mau kami jadi gelandangan di sini? Itu bukan urusanku, jawab Andini. Kamu seorang manajer, seorang kepala keluarga, seorang putra kebanggaan ibumu. Seharusnya kamu bisa menyelesaikan masalah sekecil ini, kan? Coba pakai kartumu sendiri. Kartuku limitnya tidak cukup. Jawab Bagas cepat, terlalu cepat. Andini tahu kenapa. Sebagian besar limit kartu kredit Bagas mungkin sudah habis untuk membiayai gaya hidup Fanya selama ini. Kalau begitu, coba akses rekening bersama kita. Lanjut Andini, sengaja mengujinya. Sudah kucoba. Kenapa hanya bisa ditarik 5 juta? Kamu apakan sisa uangnya? Tidak aku apa-apakan, sahut Andini santai. Aku hanya memindahkannya ke rekening tabungan pendidikan anak-anak. Sebentar lagi Dion masuk SMP. Biayanya besar, Mas. Sebagai ibu yang baik, aku harus merencanakan keuangan untuk masa depan mereka. Kamu tidak keberatan, kan? Skakmat. Bagas tidak bisa membantah alasan itu tanpa terlihat seperti ayah yang tidak bertanggung jawab. Semua argumennya mental. Semua senjatanya tumpul di hadapan dinding ketenangan Andini. Ia, sang putra mahkota, kini benar-benar tidak berguna. Ia tidak bisa memerintah istrinya. Ia tidak bisa mengakses uangnya sendiri. Ia tidak bisa menolong ibunya yang panik dan selingkuhannya yang mulai merajuk. Andin, tolonglah. Suaranya melunak, berubah dari amarah menjadi permohonan. Ini adalah taktik terakhirnya. Aku mohon, kali ini saja, transfer sedikit saja untuk biaya hotel. Nanti di Jakarta aku jelaskan semuanya. Aku janji. Andini terdiam. Ia teringat semua janji-janji Bagas di masa lalu. Janji untuk berhenti merokok. Janji untuk lebih sering menghabiskan waktu dengan anak-anak. Janji untuk lebih menghargainya. Semua janji itu menguap seperti embun di pagi hari. Janjimu tidak ada harganya lagi, Mas. Bisik Andini, lebih pada dirinya sendiri. Selesaikan masalahmu sendiri. Tunjukkan pada ibumu bahwa putra kesayangannya memang bisa diandalkan. Sebelum Bagas sempat menjawab, Andini menutup teleponnya. Ia memblokir nomor hotel itu. Lalu nomor pribadi Bagas. Ia butuh kedamaian. Ia kembali ke ruang makan, tersenyum pada anak-anaknya seolah tidak terjadi apa-apa. Di luar, ia adalah seorang ibu yang tenang. Tapi di dalam, ia sedang menyaksikan sebuah kerajaan kecil yang dibangun di atas kebohongan mulai runtuh. Dan ia adalah orang yang menarik batu fondasinya. Ia tahu Bagas tidak akan berhenti. Ia akan mencoba menghubungi lewat cara lain. Tapi untuk saat ini, Andini telah memenangkan pertempuran. Ia telah menunjukkan pada sang putra mahkota bahwa tahtanya tidak lebih kokoh dari istana pasir di tepi pantai. Jika di Jakarta Andini merasakan ketenangan seorang pemenang, maka di Bali, suasana di dalam villa mewah itu telah berubah menjadi neraka. Kemewahan di sekitar mereka, kolam renang biru yang berkilauan, perabotan desainer, pemandangan laut yang menakjubkan, kini terasa seperti ejekan. Surga tropis mereka telah berubah menjadi sangkar emas yang pengap. Topeng pertama yang terlepas adalah milik Fanya. Wanita muda yang selama ini selalu tampil manis, manja, dan penuh pengertian, kini menunjukkan wajah aslinya. Setelah sarapan yang memalukan di mana mereka harus meminjam uang tunai pada Bagas, yang jumlahnya pun terbatas, untuk membayar, Fanya mulai mengamuk di dalam villa. Liburan macam apa ini? Memalukan. Aku nggak pernah seumur hidup ditolak kartunya di depan kasir. Kamu gimana sih, Mas? Katanya manajer, kok ngurus uang segini aja nggak bisa? Omelnya, suaranya melengking. Ia tidak lagi memanggil Ibu Ratmi dengan sebutan Tante, yang manis. Ia bahkan tidak menganggap wanita tua itu ada. Ibu Ratmi, yang duduk di sofa dengan wajah pucat, hanya bisa menatapnya dengan kaget. Ini adalah Fanya yang berbeda. Fanya yang ia kenal adalah gadis sopan yang selalu memujinya, membawakannya oleh-oleh, dan mendengarkan semua keluh kesahnya tentang Andini. Sabar, Fan. Ini pasti ada kesalahan teknis saja. Andini lagi coba urus, kata Bagas, mencoba menenangkan. Andini lagi,
Andini lagi. Kenapa sih semuanya harus bergantung sama istrimu itu? Kamu laki-laki bukan sih? Harusnya kamu yang pegang kendali. Aku kira pacaran sama kamu hidupku bakal enak. Ternyata malah jadi susah begini. Fanya melempar tas tangannya ke atas meja. Rencana kita mau belanja di Seminyak gimana? Mau ke beach club sore ini gimana? Pakai apa bayarnya? Down. Setiap kata yang keluar dari mulut Fanya terasa seperti tamparan bagi Ibu Ratmi. Jadi, beginilah sifat asli perempuan yang selama ini ia puja-puja? Perempuan yang ia anggap lebih pantas mendampingi putranya daripada Andini? Perempuan yang ia bela mati-matian? Bahkan sampai rela mengkhianati menantunya sendiri? Rasa sakit hati mulai menjalari dirinya, mengalahkan rasa paniknya. Topeng kedua yang terlepas adalah milik Bagas. Di mata ibunya, Bagas adalah putranya yang sukses, yang hebat, yang bisa diandalkan. Kini, Ibu Ratmi melihat putranya mondar-mandir seperti orang kebingungan, menelepon ke sana kemari tanpa hasil, dan hanya bisa berusaha menenangkan amukan selingkuhannya dengan janji-janji kosong. Putranya yang perkasa itu tampak kecil dan tidak berdaya. Ia tidak bisa mengendalikan istrinya, ia tidak punya akses ke uangnya, dan ia tidak punya solusi. Kebanggaan Ibu Ratmi terhadap putranya perlahan terkikis, digantikan oleh kekecewaan. Akhirnya, topeng Ibu Ratmi sendiri pun terancam lepas. Ia adalah seorang matriark, seorang ibu terhormat yang selalu menjaga citra keluarganya. Terjebak di pulau lain tanpa uang adalah sebuah aib yang tak terbayangkan. Dalam keputusasaannya, setelah Bagas gagal total, ia mulai melakukan hal yang paling ia takuti, menunjukkan kelemahannya pada orang lain. Ia mulai menelepon kerabatnya satu persatu. Pertama ia menelepon adiknya di Surabaya. Halo, Dewi. Ini Mbak Ratmi. Kamu lagi ada uang lebih nggak? Tolong transfer Mbak 10 juta dulu. Nanti Mbak ganti. Ini ada keperluan darurat sekali. Ia berbohong, mengatakan salah satu temannya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Adiknya yang tidak curiga langsung mentransfer uang itu. Tapi 10 juta tidak cukup untuk membayar tagihan hotel yang sudah membengkak. Maka, ia menelepon sepupunya di Bandung, lalu keponakannya di Medan. Setiap kali ia menelepon, ia harus menciptakan cerita bohong yang berbeda-beda. Dan setiap kebohongan itu menggerogoti harga dirinya sedikit demi sedikit. Berita tentang Ibu Ratmi yang tiba-tiba butuh uang di Bali menyebar dengan cepat di grup WhatsApp keluarga besar. Dan tentu saja, salah satu dari mereka akhirnya menghubungi Andini. Yang menelepon adalah Tante Lina, adik dari almarhum ayah Bagas, yang dikenal paling bijaksana di antara saudara lainnya. Halo, Andini. Maaf ganggu. Tante mau tanya, ini ada apa ya sebenarnya? Barusan Mbak Ratmi telepon Tante. Pinjam uang katanya untuk urusan mendadak di Bali. Bukannya Mbak Ratmi lagi ada acara pengajian di puncak? Andini menarik napas. Inilah saatnya. Wah, Andini juga kurang tahu. Tante, memang kemarin pamitnya ke puncak. Mungkin mampir ke Bali dulu. Soal pinjam uang, mungkin lebih baik Tante tanya langsung ke Mas Bagas. Sepertinya Mas Bagas juga ada di sana. Bagas juga di sana? Suara Tante Lina terdengar kaget. Loh, katanya dia ada proyek di Kalimantan? Ini ada apa sebenarnya? Endin? Kamu jangan menutupi apa-apa dari Tante. Andini menghela napas panjang, seolah menanggung beban berat. Andini tidak berani bicara banyak. Tante, Andini takut salah. Yang jelas, Andini di Jakarta, mengurus anak-anak. Mungkin Mas Bagas yang lebih tahu ceritanya. Jawaban Andini yang diplomatis namun penuh makna itu justru menyalakan api kecurigaan yang lebih besar. Tante Lina adalah wanita cerdas. Ia bisa membaca apa yang tidak dikatakan. Skandal itu kini tidak bisa lagi ditutupi. Topeng keluarga harmonis dan terhormat yang selama ini dijaga oleh Ibu Ratmi telah retak. Dan dari celah-celah retakan itu, kebenaran yang memalukan mulai merembes keluar, menyebar ke seluruh penjuru keluarga. Di dalam villa di Bali, Ibu Ratmi tidak menyadari bahwa setiap panggilan telepon yang ia lakukan untuk menyelamatkan situasi justru semakin menghancurkan reputasi yang telah ia bangun seumur hidupnya. Ia, Fanya, dan Bagas, kini terperangkap dalam drama yang mereka ciptakan sendiri, dengan topeng-topeng mereka yang terlepas berserakan di lantai.
Perjalanan pulang adalah sebuah parade keheningan yang menyesakan. Uang yang berhasil dikumpulkan Ibu Ratmi dari berbagai kerabat hanya cukup untuk melunasi sisa tagihan hotel dan membeli 3 tiket pesawat kelas ekonomi paling murah. Tidak ada lagi kursi nyaman di kelas bisnis untuk Bagas dan Fanya. Tidak ada lagi layanan prioritas. Mereka bertiga duduk berjejer di barisan belakang, terjepit di dekat toilet, di mana aroma disinfektan bercampur dengan lalu lalang penumpang. Fanya menghabiskan seluruh perjalanan dengan wajah terpaku pada layar ponselnya. Earphone terpasang di telinga, seolah ingin membangun dinding tak terlihat antara dirinya dan 2 orang di sebelahnya. Ia tidak lagi bersandar manja di bahu Bagas atau tertawa renyah mendengar leluconnya. Ia adalah orang asing yang terjebak dalam perjalanan yang tidak menyenangkan. Sesekali ia mendesah keras saat seseorang menyenggol kursinya. Tatapannya tajam dan penuh kejengkelan. Kemewahan telah hilang. Dan bersamanya, hilang pula semua pesona dan kesabarannya. Ibu Ratmi duduk di dekat jendela, namun ia tidak melihat pemandangan awan yang membentang. Tatapannya kosong, tertuju pada kenangan beberapa hari terakhir yang terasa seperti mimpi buruk. Ia merasa tua, lelah, dan bodoh. Ia telah mempertaruhkan segalanya, uangnya, reputasinya, hubungannya dengan menantunya, untuk seorang wanita muda yang kini bahkan tidak sudi menatapnya. Ia merasa seperti cangkang kosong. Semua harga diri dan kebanggaannya telah terkuras habis di Pulau Dewata. Bagas duduk di tengah, terjepit di antara 2 keheningan yang bermusuhan. Di satu sisi ada selingkuhannya yang marah. Di sisi lain ada ibunya yang putus asa. Ia merasa tercekik. Amarahnya pada Andini masih ada, tetapi kini bercampur dengan rasa frustrasi pada dirinya sendiri. Ia, sang putra mahkota, telah gagal total. Ia tidak bisa melindungi ibunya, tidak bisa memuaskan kekasihnya, dan kini ia harus pulang untuk menghadapi istrinya yang telah memegang semua kartu. Ia merasa seperti seorang jenderal yang kalah perang, kembali ke tanah air tanpa pasukan dan tanpa kehormatan. Pendaratan di Jakarta tidak membawa kelegaan, hanya menambah kecanggungan. Di tengah hiruk-pikuk Bandara Soekarno-Hatta, mereka bertiga berdiri canggung di dekat area pengambilan bagasi. Tidak ada lagi sopir pribadi yang menjemput. Tidak ada pelukan hangat. Aku pesan taksi online, kata Fanya ketus. Matanya masih tak lepas dari ponsel. Ia tidak bertanya bagaimana Bagas dan ibunya akan pulang. Ia tidak menawarkan untuk pergi bersama. Dunianya telah menyusut. Hanya menyisakan dirinya sendiri. Van, tunggu dulu. Kita perlu bicara, kata Bagas, mencoba meraih lengannya. Fanya menepisnya. Bicara apa lagi, Mas? Semuanya sudah jelas. Liburan gagal. Uang habis. Aku capek. Aku mau pulang. Nadanya dingin dan final. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil datang menjemputnya. Ia menyeret kopernya, masuk ke dalam mobil tanpa menoleh ke belakang. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Bagas dan Ibu Ratmi di trotoar yang ramai, seperti meninggalkan sampah setelah pesta usai. Ibu Ratmi menyaksikan kepergian Fanya dengan mata nanar. Itulah akhir dari aliansi mereka. Sebuah persekutuan yang dibangun di atas uang dan kesenangan, dan hancur seketika saat keduanya lenyap. Untuk pertama kalinya, Ibu Ratmi menangis. Bukan tangisan panik seperti di hotel, melainkan tangisan sunyi penuh penyesalan. Bahunya bergetar, dan ia tampak begitu rapuh di bawah lampu bandara yang terang. Bagas memesan taksi lain. Perjalanan menuju rumah terasa lebih sunyi dari perjalanan di pesawat. Ibu Ratmi terus terisak pelan, sementara Bagas hanya bisa menatap jalanan Jakarta yang macet dengan pikiran kalut. Setiap meter yang mereka tempuh terasa seperti langkah mendekati tiang gantungan. Ketika mobil tiba di depan gerbang rumah, lampu-lampu menyala terang. Rasanya aneh, seperti pulang ke tempat yang asing. Bagas membayar taksi dengan sisa uang tunai terakhir di dompetnya. Ia dan ibunya berjalan gontai memasuki halaman. Pintu depan terbuka bahkan sebelum mereka sempat mengetuk. Andini berdiri di sana. Ia mengenakan daster rumahan yang sederhana. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Tidak ada amarah, tidak ada caci maki, tidak ada air mata. Ketenangan itulah yang justru terasa paling menakutkan. "Assalamualaikum," ucapnya datar. "Waalaikumsalam."
Jawab Bagas dan Ibu Ratmi hampir bersamaan. Suara mereka serak. Masuk. Anak-anak sudah tidur, kata Andini sambil menyingkir dari pintu, memberi mereka jalan. Suasana di dalam rumah begitu kontras dengan kekacauan di hati mereka. Semuanya bersih dan rapi. Dari ruang tengah terdengar suara televisi yang dikecilkan volumenya. Andini telah menciptakan sebuah oase kedamaian, yang membuat mereka merasa seperti penyusup yang membawa lumpur ke lantai yang bersih. Andini berjalan ke dapur dan kembali dengan 2 gelas air putih. Ia meletakkannya di atas meja di depan mereka. Minumlah. Perjalanan kalian pasti melelahkan. Ibu Ratmi tidak sanggup menatap mata menantunya. Ia hanya menunduk, menatap tangannya yang keriput. Bagas mencoba memulai. Endin, aku. Nanti. Potong Andini dengan suara pelan namun tegas. Jangan bicara di depan kamar anak-anak. Kalian istirahat dulu. Ibu bisa tidur di kamar tamu. Mas Bagas, kamu bisa tidur di sofa. Kita bicara besok, setelah semua kepala dingin. Perintahnya mutlak. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ia yang sekarang mengatur ritme di rumah ini. Ia bahkan telah memutuskan di mana suaminya akan tidur. Bagas ingin protes, ingin berteriak, ingin meluapkan semua frustrasinya. Tapi saat ia menatap mata Andini, ia hanya melihat ketenangan yang dingin. Ia tahu perlawanan tidak ada gunanya. Ia telah kehilangan semua haknya di rumah ini. Kepulangan mereka yang seharusnya menjadi momen konfrontasi justru menjadi anti-klimaks. Mereka tidak disambut sebagai musuh, tetapi sebagai tamu yang harus mematuhi aturan pemilik rumah. Kepulangan ini, tanpa teriakan dan tanpa perdebatan, terasa jauh lebih memalukan daripada yang pernah mereka bayangkan. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang canggung. Anak-anak, yang merasakan ketegangan meski tidak mengerti penyebabnya, makan dengan cepat dan tidak banyak bicara. Andini melayani semua orang seperti biasa, namun ada jarak yang terasa di setiap gerakannya. Ia seperti seorang manajer hotel yang efisien, bukan seorang istri dan menantu. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah dan menyelesaikan pekerjaan rumah, Andini tahu waktunya telah tiba. Ia menghampiri Bagas yang sedang duduk termenung di teras belakang dan Ibu Ratmi yang mengurung diri di kamar tamu. Ibu, Mas, kita perlu bicara. Di ruang keluarga, sekarang. Suaranya tidak mengandung permintaan, melainkan instruksi. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga duduk di ruang keluarga. Formasi duduk mereka sudah menunjukkan pergeseran kekuasaan. Andini duduk di kursi tunggal yang paling besar, sementara Bagas dan Ibu Ratmi duduk bersebelahan di sofa panjang, tampak seperti dua terdakwa yang menunggu vonis. Andini meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja. Itu adalah hasil cetak dari mutasi rekening Ibu Ratmi dan beberapa tagihan kartu kredit Bagas. Ia tidak perlu menjelaskannya. Bukti fisik itu sudah berbicara dengan sendirinya. Ia memulai pembicaraan. Suaranya tenang dan terukur, tanpa getar emosi. Saya tidak akan bertanya kenapa. Saya juga tidak akan memaki-maki. Semua itu tidak ada gunanya. Saya hanya ingin kita semua mengerti bahwa apa yang terjadi kemarin telah mengubah segalanya. Rumah tangga ini, keluarga ini, tidak bisa lagi berjalan seperti dulu. Ada aturan baru. Ada garis batas yang harus kita tarik ulang. Ia menatap suaminya. Mas Bagas, aku memberimu pilihan. Dan aku hanya akan memberikannya sekali. Pilih aku dan anak-anak, atau pilih perempuan itu. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada kesempatan kedua jika kamu salah memilih. Bagas hendak menyela. Tentu saja aku memilihmu, Endin. Dia itu hanya SSST. Andini mengangkat tangannya, menghentikan kalimat Bagas. Pilihanmu bukan hanya kata-kata. Pilihanmu harus berupa tindakan. Jika kamu memilih kami, maka hubunganmu dengan perempuan itu harus berakhir hari ini. Di depanku. Kamu telepon dia sekarang. Putuskan dia. Setelah itu, kamu blokir nomornya. Blokir semua media sosialnya. Tidak ada lagi kontak. Tidak ada lagi hubungan dalam bentuk apapun. Itu syarat pertama. Syarat kedua. Lanjutnya tanpa memberi jeda. Kita akan pergi ke konselor pernikahan.
Aku tidak akan menjalani sisa hidupku dalam pernikahan yang penuh curiga. Kita butuh bantuan profesional untuk memperbaiki ini, atau setidaknya untuk berpisah secara baik-baik jika memang tidak bisa diperbaiki. Dan kamu yang akan menanggung semua biayanya. Syarat ketiga, dan ini tidak bisa ditawar. Keuangan. Tidak ada lagi rekening bersama yang bisa kamu akses sesuka hati. Gajimu akan langsung masuk rekening yang aku kelola. Aku yang akan mengatur semua pengeluaran, termasuk memberimu uang saku bulanan. Seperti aku mengatur keuangan anak-anak. Sampai aku bisa mempercayaimu lagi. Dan aku akan kembali bekerja. Aku tidak akan lagi bergantung secara finansial padamu atau siapapun. Bagas menatapnya dengan tidak percaya. Ini bukan lagi istrinya yang penurut. Ini adalah seorang negosiator ulung yang telah menyiapkan setiap detail perjanjiannya. Kemudian, Andini mengalihkan pandangannya pada Ibu Ratmi, yang semakin menunduk dalam. Tatapan Andini melunak, namun ketegasannya tidak berkurang. Ibu, saya akan selalu menghormati Ibu sebagai ibunya Mas Bagas dan nenek dari anak-anak saya. Saya akan tetap merawat Ibu jika Ibu sakit. Tapi peran saya sebagai manajer keuangan Ibu berakhir hari ini. Uang Ibu yang sempat saya amankan akan saya kembalikan utuh ke rekening Ibu setelah Ibu mengurus kartu ATM yang baru. Setelah itu, silakan Ibu kelola sendiri, atau minta bantuan putra kesayangan Ibu ini. Saya tidak mau lagi ikut campur. Saya tidak mau lagi kepercayaan saya dijadikan alat untuk memfasilitasi hal-hal seperti kemarin. Dan yang paling penting, Bu, kata Andini, suaranya sedikit bergetar untuk pertama kalinya. Urusan rumah tangga kami, biarlah menjadi urusan kami berdua. Suka duka kami, biarlah kami yang menyelesaikan. Saya mohon, dengan segala hormat, Ibu cukup menjadi penonton. Jangan lagi menjadi pemain, apalagi wasit yang memihak. Ruangan itu sunyi senyap. Andini telah meletakkan semua kartunya di atas meja. Ia telah mendefinisikan ulang perannya, menarik garis batas yang tegas di sekeliling pernikahannya dan dirinya sendiri. Ia tidak lagi meminta, ia menuntut. Ia bangkit dari kursinya. Saya tidak butuh jawaban sekarang. Pikirkan baik-baik. Terutama kamu, Mas. Pikirkan masa depan anak-anakmu. Saya akan ada di kamar anak-anak. Jika kamu sudah memutuskan untuk menelepon perempuan itu, temui saya di sana. Jika tidak, kamu tahu di mana pintu keluar. Ia berjalan meninggalkan mereka berdua. Punggungnya tegak. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kini, bola ada di tangan mereka. Ia telah memberikan mereka peta menuju masa depan yang baru. Masa depan yang ia rancang. Tapi hanya mereka yang bisa memutuskan apakah mereka akan mengikuti jalan itu atau tersesat selamanya dalam reruntuhan yang mereka ciptakan sendiri. Bagas tidak langsung mendatangi Andini. Selama hampir 1 jam, ia duduk membatu di sofa ruang keluarga, di sebelah ibunya yang juga diam 1000 bahasa. Ultimatum Andini menggantung di udara, berat dan tak terhindarkan. Ia menimbang-nimbang segalanya. Di satu sisi ada Fanya, representasi dari kebebasan semu, petualangan, dan sanjungan bagi egonya yang rapuh. Tapi petualangan itu berakhir dengan rasa malu dan dompet kosong. Fanya telah meninggalkannya di bandara tanpa menoleh sedikit pun. Di sisi lain ada Andini dan anak-anak. Sebuah kehidupan yang telah ia bangun selama lebih dari 10 tahun. Sebuah kestabilan. Sebuah rumah. Andini yang ia kenal adalah wanita lembut yang bisa ia kendalikan. Tapi Andini yang baru ini, Andini yang menyusun syarat dan ketentuan seperti seorang pengacara, adalah sosok yang asing sekaligus mengagumkan. Ia sadar, Andini tidak menggertak. Ia memegang semua bukti, semua kendali. Jika ia memilih Fanya, ia tidak hanya akan kehilangan keluarganya, ia akan kehilangan segalanya. Ia akan keluar dari rumah ini sebagai pecundang. Dengan langkah berat, ia bangkit dan berjalan menuju kamar anak-anak. Ia melihat Andini sedang duduk di tepi ranjang, menyelimuti Anissa. Andini menatapnya, matanya bertanya, tanpa sepatah kata pun. Bagas mengangguk pelan. Aku akan meneleponnya sekarang. Andini tidak tersenyum. Ia hanya bergeser sedikit, memberinya ruang untuk duduk di sebelahnya.
Ia mengambil ponsel Bagas dari tangannya, mencari kontak Fanya, lalu menekan tombol panggil dan mengaktifkan loudspeaker. Ia ingin menjadi saksi. Panggilan itu tersambung setelah dering ketiga. Halo? Tumben telepon? Udah dapat pinjaman. Suara Fanya terdengar ketus. Tidak ada lagi nada manja di dalamnya. Bagas menelan ludah. Van, aku telepon bukan untuk itu. Aku mau kita sudahi saja semua ini. Terdengar tawa sinis dari seberang. Sudahi? Lucu sekali. Memangnya kita sudah mulai apa? Sudahlah, Mas. Aku juga sudah capek. Cari saja istri bodohmu itu. Setidaknya dia mau mendanai hidupmu. Aku nggak minat pacaran sama laki-laki yang nggak punya uang. Jangan hubungi aku lagi. Panggilan itu mati. Begitu saja. Sesingkat dan sedingin itu. Tidak ada drama. Tidak ada air mata. Hubungan yang Bagas kira begitu istimewa ternyata hanya sebatas transaksi. Andini mengambil ponsel itu, dan tanpa berkata apa-apa, langsung memblokir nomor Fanya, lalu menghapusnya dari daftar kontak. Babak itu telah resmi ditutup. Membangun kembali puing-puing ternyata jauh lebih sulit daripada menghancurkannya. Minggu-minggu pertama setelah kejadian itu terasa sangat canggung. Mereka hidup seperti orang asing di dalam rumah sendiri. Sesi pertama dengan konselor pernikahan adalah sebuah bencana. Bagas masih mencoba membela diri, menyebut tindakannya sebagai kehilafan. Andini, di sisi lain, dengan tenang menjabarkan daftar panjang rasa sakit dan pengabaian yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Konselor itu dengan sabar membongkar komunikasi mereka yang rusak, ego Bagas yang terluka, dan dinding pertahanan Andini yang tebal. Namun, mereka terus datang ke sesi-sesi berikutnya. Perlahan, ada perubahan kecil. Bagas mulai mendengarkan. Ia mulai menyadari betapa dalam luka yang telah ia torehkan, tidak hanya melalui perselingkuhannya, tetapi juga melalui ketidakpeduliannya selama ini. Sementara itu, Andini fokus pada syarat ketiganya, kembali bekerja. Ia merasa gugup saat membuka kembali file-file CV lamanya. Rasanya seperti mencoba mengenakan kembali baju yang sudah 10 tahun tidak terpakai. Ia mulai menghubungi teman-teman lamanya, mencari informasi lowongan. Banyak yang meragukannya. Seorang ibu rumah tangga yang sudah terlalu lama absen dari dunia kerja. Tapi Andini tidak menyerah. Ia mengikuti kursus online untuk memperbarui pengetahuannya tentang peraturan pajak terbaru. Ia membaca jurnal-jurnal akuntansi. Ia mempersiapkan diri. Akhirnya, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial memanggilnya untuk wawancara. Ia pergi dengan blazer lamanya yang terasa sedikit sempit. Hatinya berdebar kencang. Ia berbicara dengan jujur tentang jeda karirnya. Namun ia menekankan kemampuannya dalam mengelola keuangan yang kompleks, memberikan contoh, tanpa menyebut detail, bagaimana ia mengelola keuangan keluarganya. 2 minggu kemudian, telepon itu datang. Ia diterima. Posisinya adalah manajer keuangan junior. Gajinya tidak sebesar dulu, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah ia berhasil. Ia mendapatkan kembali sepotong dirinya yang telah lama hilang. Saat ia memberitahu Bagas, untuk pertama kalinya ia melihat kilat kekaguman yang tulus di mata suaminya. Di sisi lain rumah, Ibu Ratmi menjalani hukumannya dalam keheningan. Ia telah mengurus kartu ATM barunya. Andini, menepati janjinya, mentransfer seluruh dana yang ia amankan kembali ke rekening mertuanya, lengkap dengan catatan pengeluaran dan pemasukan selama ia kelola. Setelah itu, ia menyerahkan buku tabungan dan kartu yang baru itu pada Ibu Ratmi. Ini, Bu, sekarang sudah jadi tanggung jawab Ibu sepenuhnya. Ibu Ratmi menerima buku itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti anak kecil yang baru belajar memegang uang. Ia mencoba meminta maaf pada Andini, tapi kata-katanya terasa canggung dan tidak memadai. Endin, Ibu minta maaf. Andini hanya mengangguk. Sudahlah, Bu, yang penting jangan diulangi lagi. Tidak ada pelukan, tidak ada kalimat. Aku sudah memaafkanmu, Bu. Andini memaafkan demi ketenangan hatinya sendiri, tetapi ia tidak akan melupakan. Hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Kehangatan dan kepercayaan tanpa syarat itu telah pecah.
dan yang tersisa hanyalah hubungan formal yang dijaga oleh sopan santun. Ibu Ratmi mulai mengisi hari-harinya dengan benar-benar pergi ke pengajian, mencoba mencari ketenangan. Ia kadang mencoba membantu di dapur atau bermain dengan cucu-cucunya. Andini membiarkannya, memberinya ruang untuk menebus kesalahan dengan caranya sendiri. Puing-puing itu masih berserakan, tetapi pondasi baru perlahan mulai dibangun. Bukan pondasi yang sama seperti dulu, tetapi pondasi yang lebih jujur, yang dibangun di atas kebenaran yang pahit dan garis batas yang jelas. 1 tahun berlalu. Waktu tidak menyembuhkan semua luka, tetapi ia memberikan perspektif. Ia mengubah puing-puing menjadi fondasi, dan mengubah gurun menjadi taman yang baru, meski dengan lanskap yang berbeda. Pagi di rumah Andini kini memiliki ritme yang baru. Ia bangun lebih pagi, bukan hanya untuk menyiapkan sarapan, tapi juga untuk menyiapkan dirinya sendiri pergi ke kantor. Di meja makan, ia tidak lagi hanya melayani. Ia duduk bersama keluarganya, mendiskusikan jadwal hari itu. Bagas kini yang lebih sering memastikan bekal anak-anak sudah siap atau membantu Anissa mengikat tali sepatunya. Putra mahkota, itu telah belajar bahwa melayani adalah bagian dari mencintai. Karir Andini berkembang pesat. Ketelitian dan etos kerjanya yang telah lama tertidur kini bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Dalam setahun, ia mendapat promosi. Ia bukan lagi manajer junior. Ia kini memimpin timnya sendiri. Ia memiliki penghasilan sendiri, rekening bank atas namanya sendiri yang terus bertumbuh. Kemandirian finansial memberinya rasa percaya diri yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi takut. Ia tahu, jika pernikahannya gagal sekalipun, ia dan anak-anaknya akan baik-baik saja. Hubungan mereka sebagai suami istri adalah sebuah pekerjaan yang terus berjalan. Sesi konseling telah memberi mereka cara berkomunikasi yang baru. Mereka belajar untuk berdebat tanpa saling menyakiti, untuk mengungkapkan kebutuhan tanpa menuduh. Masih ada hari-hari yang sulit, di mana bayangan masa lalu muncul. Tapi sekarang, mereka menghadapinya bersama, bukan lagi menyembunyikannya di bawah karpet. Bagas menjadi lebih transparan. Ia memberikan akses penuh pada Andini atas ponsel dan rekening pribadinya, bukan karena Andini meminta, tapi sebagai bukti komitmennya. Ia sadar bahwa kepercayaan bukanlah hak, melainkan sesuatu yang harus ia peroleh kembali setiap hari. Ibu Ratmi telah menemukan perannya yang baru, menjadi seorang nenek. Ia tidak lagi ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Ia datang seminggu sekali untuk bermain dengan cucu-cucunya, membawakan mereka makanan kesukaan mereka. Hubungannya dengan Andini tetap sopan dan berjarak, tetapi ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Ibu Ratmi kini melihat menantunya dengan rasa hormat yang baru, bahkan sedikit rasa takut. Ia tahu Andini adalah pilar yang menopang keluarga ini, pilar yang pernah coba ia goyahkan, namun ternyata terbuat dari baja. Suatu malam, setelah menidurkan anak-anak, Andini berdiri di balkon kamarnya, menatap kerlip lampu kota. Setahun yang lalu, dari tempat yang sama, ia merasakan dunianya hancur. Malam itu, ia dipenuhi amarah dan rasa sakit. Malam ini, ia hanya merasakan kedamaian. Ia teringat pada momen krusial itu, saat jarinya dengan dingin membekukan kartu ATM mertuanya. Tindakan itu terasa begitu jauh sekarang. Dulu, itu adalah tindakan balas dendam. Tapi kini ia menyadarinya lebih dari itu. Itu adalah tindakan pertahanan diri. Itu adalah deklarasi bahwa dirinya berharga. Itu adalah momen ketika air yang tenang memutuskan untuk membeku menjadi es untuk melindungi dirinya. Beku itu telah menyelamatkannya. Namun ia tidak tinggal selamanya dalam keadaan beku. Seiring waktu, saat ia mulai membangun kembali hidupnya, saat ia menemukan kembali kekuatannya, es itu perlahan mencair. Tapi ia tidak kembali menjadi air yang lemah dan mengikuti bentuk wadah. Ia mencair menjadi sungai yang kuat, yang mengukir jalannya sendiri, yang memiliki arus dan tujuannya sendiri. Bagas keluar ke balkon, membawakannya secangkir teh hangat. Melamun? Tanyanya lembut. Andini tersenyum, senyum yang tulus dan tidak lagi dibayangi oleh luka. Hanya mengenang. Jangan kenang yang buruk-buruk, kata Bagas, berdiri di sampingnya. Tidak semua yang terasa buruk itu buruk, Mas, jawab Andini. Kadang,
Kita harus melewati badai tergelap untuk bisa menghargai cahaya pagi. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Ia tidak lagi melihat seorang istri yang tersakiti atau menantu yang patuh. Ia melihat seorang wanita yang utuh. Seorang ibu, seorang profesional, seorang penyintas. Seorang wanita yang belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah kesabaran tanpa batas, melainkan keberanian untuk menarik garis dan berkata, "Cukup." Kebekuan itu telah memberinya kekuatan, dan kehangatan dari kehidupan baru yang ia bangun dengan tangannya sendiri telah mencairkannya menjadi versi terbaik dari dirinya. 3 tahun telah berlalu. Waktu telah menjadi penyembuh sekaligus guru. Andini bukan lagi seorang manajer junior yang gugup. Ia kini adalah seorang kepala departemen, seorang wanita karir yang dihormati, yang langkahnya mantap dan tatapannya penuh percaya diri. Ia telah belajar menyeimbangkan antara rapat direksi dan rapat orang tua murid, antara laporan kuartalan dan laporan perkembangan anak-anaknya. Ia telah menemukan harmoni dalam ritme hidupnya yang baru. Bagas juga telah berubah. Ia telah menepati janjinya. Ia menjadi mitra yang sesungguhnya, bukan hanya kepala keluarga tituler. Ia yang lebih sering mengambil alih urusan antar jemput anak. Ia yang memastikan pekerjaan rumah mereka selesai, membebaskan Andini untuk fokus saat tenggat waktu di kantor mendekat. Ia menemukan kebahagiaan bukan lagi pada sanjungan orang lain, tapi pada momen-momen kecil, saat Anissa memamerkan gambarnya, atau saat Dion yang sudah remaja mau berbagi cerita tentang teman-temannya. Ia telah menukar mahkota putranya dengan celemek seorang ayah, dan ia menemukan bahwa celemek itu jauh lebih berharga. Suatu Sabtu sore yang cerah, mereka memutuskan untuk makan siang di sebuah mal baru yang ramai. Ini adalah ritual akhir pekan mereka. Sebuah cara untuk terhubung kembali setelah seminggu yang sibuk. Mereka sedang berjalan melewati deretan kafe dan butik mewah ketika sebuah suara yang familiar memanggil nama Bagas. "Mas Bagas? Ya ampun, ini beneran kamu?" Mereka semua menoleh. Di sana, berdiri seorang wanita yang tampak familiar namun sekaligus asing. Itu Fanya. Ia tidak banyak berubah. Masih cantik dengan rambut panjang tergerai. Ia mengenakan gaun yang modis dan menenteng tas bermerek yang Andini kenali sebagai koleksi beberapa musim lalu. Di sampingnya berdiri seorang pria yang jauh lebih tua, berperut buncit, yang menatap mereka dengan tatapan tidak tertarik. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Andini merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Sebuah refleks dari trauma masa lalu. Ia melirik Bagas. Suaminya tampak kaget. Tetapi tidak ada kilat panik atau rasa bersalah di matanya. Yang ada hanyalah ketidaknyamanan. Reaksi pertama Bagas adalah sebuah gerakan kecil namun signifikan. Ia secara naluriah menggeser tubuhnya sedikit lebih dekat ke Andini, dan tangannya yang bebas turun untuk menggenggam tangan Andini dengan erat. Itu bukan genggaman posesif, melainkan genggaman yang menenangkan, sebuah pesan tanpa kata. "Aku di sini, bersamamu." Andini membalas genggaman itu. Kekuatan dari sentuhan itu mengalir ke dalam dirinya, menghapus sisa-sisa kegugupan yang sempat muncul. Ia menegakkan punggungnya. Ia bukan lagi Andini yang dulu. "Fanya, apa kabar?" Sapa Bagas. Nadanya sopan namun datar. "Baik, baik sekali," jawab Fanya. Suaranya dibuat terdengar riang, meskipun matanya menyiratkan sesuatu yang lain saat ia melirik genggaman tangan Bagas dan Andini. "Ini, kenalkan, tunanganku," katanya sambil menunjuk pria di sebelahnya, yang hanya mengangguk singkat. "Wah, selamat ya," kata Andini. Suaranya terdengar tulus dan tenang. Ia menatap Fanya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan semacam rasa kasihan yang aneh. Ia melihat seorang wanita yang masih mengejar kilau yang sama, masih mengandalkan validasi dari kemewahan dan pria yang mendampinginya. Sementara ia, Andini, telah menemukan nilainya dari dalam dirinya sendiri. "Kalian kelihatannya bahagia ya," kata Fanya. Matanya kini tertuju pada Dion dan Anissa yang berdiri sedikit di belakang orang tua mereka, menatapnya dengan penasaran. "Alhamdulillah," jawab Andini sederhana. Ia tersenyum, senyum tulus seorang wanita yang puas dengan hidupnya. "Kami duluan ya. Anak-anak sudah lapar." Dengan anggukan sopan, Andini memimpin keluarganya berjalan menjauh. Bagas mengikutinya tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Mereka tidak lari. Mereka hanya melanjutkan tujuan mereka,
meninggalkan gema dari masa lalu itu di belakang mereka. Di dalam restoran, setelah mereka memesan makanan, keheningan menyelimuti meja mereka sejenak. Dion, yang kini berusia 14 tahun dan cukup peka, memecah keheningan. Itu siapa tadi? Yah, teman ayah. Bagas menatap Andini, seolah meminta izin. Andini mengangguk. Ia percaya pada suaminya sekarang. Iya, nak, teman lama ayah. Dari pekerjaan yang dulu sekali. Jawab Bagas jujur, tanpa perlu berbohong atau menyembunyikan. Makanan datang, dan percakapan beralih ke topik lain. Tapi kejadian itu tetap menggantung di udara. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil, ketika hanya ada mereka berdua setelah anak-anak tertidur di kursi belakang, Andini akhirnya angkat bicara. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Bagas menghela napas panjang. "Aku baik-baik saja. Hanya aneh. Melihatnya lagi membuatku sadar betapa bodohnya aku dulu. Aku hampir menukar semua ini," katanya, melirik anak-anak yang tertidur dari kaca spion, lalu menatap Andini. "Hampir menukar kalian dengan sesuatu yang begitu kosong." "Aku bersyukur kamu sadar," bisik Andini. "Aku minta maaf, Endin," kata Bagas lagi, suaranya serak. "Aku tahu aku sudah sering mengatakannya. Tapi melihatnya tadi, aku merasa perlu mengatakannya lagi. Aku minta maaf telah membuatmu melewati semua itu." Andini menatap jalanan di depan. "Aku sudah memaafkanmu, Mas. Sudah lama. Dan aku juga sudah memaafkan diriku sendiri karena pernah membiarkan diriku merasa tidak berharga." Ia menoleh pada Bagas, matanya jernih. "Kejadian tadi tidak menyakitiku. Justru sebaliknya. Itu mengingatkanku sejauh apa kita sudah melangkah. Fondasi rumah kita sekarang kuat. Tidak akan roboh hanya karena gema dari masa lalu." Bagas mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Andini lagi. Kali ini, genggamannya terasa berbeda. Bukan lagi genggaman untuk menenangkan, melainkan genggaman seorang mitra, seorang kawan seperjalanan. Mereka telah menghadapi hantu dari masa lalu bersama-sama, dan mereka keluar sebagai pemenang, lebih kuat dan lebih menyatu dari sebelumnya. 5 tahun setelah kepulangan yang memalukan itu, taman di belakang rumah Andini telah berubah. Dari sepetak rumput yang terawat biasa, kini taman itu menjadi sebuah ekosistem kecil yang rimbun dan penuh kehidupan. Ada sudut herbal, barisan mawar aneka warna, pohon mangga yang semakin lebat, dan sebuah kolam kecil tempat ikan koi berenang dengan tenang. Taman itu adalah cerminan dari Andini sendiri, terus tumbuh, terus dirawat, dan menjadi sumber kehidupan bagi sekelilingnya. Keluarga mereka juga tumbuh. Dion sudah di tahun terakhir SMA, sedang pusing memikirkan pilihan universitas. Anissa, di ambang masa remajanya, mulai menunjukkan bakatnya dalam melukis. Dan Ibu Ratmi, kini semakin menua. Langkahnya melambat, dan rambutnya memutih seluruhnya. Ia kini lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah Andini, bukan sebagai mertua yang ikut campur, melainkan sebagai seorang nenek yang menikmati sisa hidupnya dikelilingi cucu-cucunya. Suatu sore, Andini menemukan Dion duduk sendirian di bangku taman, wajahnya murung. Ia membawa 2 cangkir teh melati dan duduk di samping putranya. "Ada apa, jagoan Bunda?" tanyanya lembut. Dion menghela napas. "Aku bingung, Bun. Ayah ingin aku masuk teknik, biar bisa meneruskan jejaknya. Tapi aku lebih suka desain grafis. Aku takut mengecewakan ayah." Andini tersenyum. Ia teringat pada dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu, yang juga selalu takut mengecewakan orang lain, yang selalu menempatkan keinginan orang lain di atas keinginannya sendiri. "Dion, dengarkan Bunda," katanya sambil menatap mata putranya. "Hidupmu itu milikmu. Bukan milik Bunda, bukan milik ayah. Tugas kami sebagai orang tua adalah memberimu bekal dan menunjukkan beberapa pilihan jalan. Tapi pada akhirnya, kamulah yang harus melangkahkan kakimu sendiri di jalan yang kamu pilih. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri." Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Dulu, Bunda juga pernah berada di persimpangan jalan. Bunda membuat pilihan yang Bunda kira akan membuat semua orang bahagia. Tapi ternyata itu membuat Bunda kehilangan diri Bunda sendiri.
Bunda butuh waktu lama untuk menemukan jalan kembali. Bunda tidak mau kamu mengalami hal yang sama. Bicaralah pada ayahmu, dari hati ke hati. Jelaskan apa yang kamu inginkan dan kenapa. Ayahmu yang sekarang pasti akan mengerti. Percakapan itu adalah buah dari perjalanan panjang Andini. Ia tidak lagi mengajarkan kepatuhan buta pada anak-anaknya. Ia mengajarkan mereka keberanian untuk memiliki suara sendiri, kekuatan untuk memilih jalan hidup mereka, sesuatu yang ia sendiri harus pelajari dengan cara yang sulit. Kemudian, saat senja mulai turun, Ibu Ratmi keluar untuk bergabung dengannya di taman. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menyaksikan ikan-ikan berenang. "Tamanmu indah sekali, Endin," kata Ibu Ratmi pelan. Suaranya sedikit bergetar karena usia. "Alhamdulillah, Bu. Butuh waktu dan kesabaran untuk membuatnya seperti ini," jawab Andini. Ibu Ratmi menoleh, menatap menantunya dengan tatapan yang belum pernah ia berikan sebelumnya. Sebuah tatapan penuh penyesalan, kekaguman, dan ketulusan. "Kamu juga, Endin," bisiknya. "Kamu tumbuh menjadi wanita yang luar biasa. Jauh lebih kuat dan lebih bijaksana daripada ibu." Ia meraih tangan Andini. Kulitnya yang keriput terasa rapuh. "Maafkan ibu." "Ya, Endin. Bukan hanya untuk kejadian dulu itu. Tapi maafkan ibu karena selama bertahun-tahun, ibu tidak pernah benar-benar melihatmu. Ibu hanya melihatmu sebagai istri Bagas, bukan sebagai Andini. Ibu salah besar." Air mata menggenang di pelupuk mata Andini. Ini adalah permintaan maaf yang selama ini tidak pernah ia tahu ia butuhkan. Permintaan maaf yang mengakui eksistensinya, bukan hanya perannya. Ia membalas genggaman tangan mertuanya. "Sudah Andini, maafkan, Bu. Kita semua membuat kesalahan. Yang penting kita belajar darinya." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kehangatan yang tulus mengalir di antara mereka. Bukan lagi hubungan yang dijaga oleh sopan santun,